Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Servisiana dengan NPM 25782057. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang, saya akan mempresentasikan tentang Smart Hanger IoT, IoT tentang anti jamur. Jadi, saya akan membuat rancangan alat sensor untuk supaya kita tahu nih baju-baju kita itu supaya nggak berjamur di dalam lemari seperti itu. Nah, di sini ada identifikasi masalahnya, di mana kita di sini kan ada masalah nyatanya ya. Kalau misalnya lemari pakaian kita itu seringkali menjadi tempat yang sangat lembab dan tingkat kelembabannya itu bisa mencapai 70% karena ruangannya tertutup dan sirkulasi udaranya memburuk. Dan juga melonjak cepat. Jadi, pakaian kita itu bisa berjamur karena udaranya mandek, merusak serat, bahkan bahan-bahan mahalnya, yaitu kayak contohnya itu kayak jas, sutra, kulit, dia itu bakal berjamur atau rusak. Jadi kayak robek-robek gitu ya karena lembab. Nah, di sini ada solusi manual gagalnya, yaitu seperti kamper atau menyerap air cepat habis, juga seringkali lupa diganti dan tidak menjangkau selera bajunya. Jadi, tanpa monitoring dan respon dari kita sendiri, jamur itu bakal baru tumbuh ketahuan setelah baju itu rusak. Jadi, nggak ada yang namanya sistem deteksi dini otomatis. Jadi, fungsinya kita membuat alat sensor ini supaya masalah-masalah ini bakal kita pecahkan supaya semuanya itu baju itu nggak akan rusak, terus juga lebih lebih menjaga kualitas baju kita seperti itu. Nah, di sini ada solusi konvensional versus IoT-nya. Di mana di sini aku itu ada sebelumnya kenapa sih kita harus membuat smart hanger itu. Nah, jadi di sini saya membuatnya itu supaya kita bisa membandingkan nih solusi konvensionalnya dengan inovasi saya. Jadi jika kampernya itu bersifat pasif dan hanya menyerap air, smart hangernya itu bakal menawarkan monitoringnya secara real time. Jadi melalui cloud. Nah, kita juga perlu lagi nih menebak. Jadi kita nggak usah lagi nih nebak-nebak kapan sih kita harus mengganti alat atau sistem ini agar aktif membersihkan respon dan notifikasinya dari HP. Nah, di sini juga kita menggunakan push notification-nya ya. Nah, serta juga yang paling penting itu dan efisien, kita itu bakal melakukan efisiensi jangka panjang dan juga tidak menggunakan alat ini hanya sekali pakai atau waste. Jadi kita lebih hemat ramah lingkungan, terus juga dia bisa berkelanjutan alat tersebut seperti itu. Nah, di sini ada inovasi smart hangernya, di mana proteksi personalnya itu bukan sekedar dari penyimpanannya seperti smart hanger itu. Nah, di sini aku itu nyebutnya kan kayak dia ini kan alat pintar ya. Tanpa kita harus ngelihat nih buka lemari basah atau enggak ya, buka lemari lembab atau enggak ya, kayak menebak-nebak gitu. Jadi kita itu punya alat ini, aku sebutnya sebagai bodyguard. Kenapa? Karena elektronik ini untuk pakaian mahal loh. Jadi khusus pakaian-pakaian yang limited edition misalnya ya, ataupun kayak dari bahan sutra, ataupun pokoknya yang mahal-mahal, dia itu bakal ada bodyguard khususnya gitu kayak alat ini seperti itu. Nah, dengan desain perangkat ini juga terintegrasi langsung dengan ekosistem IoT untuk memberikan ketenangan pikiran kita bagi pemilik koleksi pakaian eksklusif. Jadi orang-orang kaya itu nggak perlu mikirin lagi yang namanya, aduh gimana ya tentang bajuku nanti, atau tiba-tiba kok bajunya udah robek atau tiba-tiba udah berjamur kan. Kalau ada smart hanger ini, dia cuma bisa tahu kayak ngecek aja di HP-nya,
oh ternyata kelembabannya segini, jadi masih aman gitu. Dia juga dilengkapi dengan desain yang ergonomis atau minimalis yang tepat menjaga bentuk bahu pakaiannya sampai menyembunyikan sirkuit cerdas di dalamnya. Jadi nggak bakal ngerubah-rubah hangernya, misalnya kayak hangernya bakal meleot atau apapun seperti itu. Nah, di sini ada komponen dan arsitekturnya. Di sini saya menggunakan ada yang namanya microcontrollernya itu kita pakai ISP3 ISP32 maaf. ISP32 dia ini sebagai otak utamanya dari berbagai komponen ini, inilah otak utamanya atau dia yang berperan paling utama. Dia juga didukung dengan alat sensor yaitu DHT22 supaya kita membaca kondisi udaranya. Jadi dia ini bakal ngebaca kelembaban sekarang itu berapa. Dia bakal ngirim ke alat ke microcontrollernya. Jadi seperti itu. Di sini kita menggunakan buzzer supaya apa? Supaya kalau misalnya kelembabannya udah terlalu tinggi nih, dia bakal berbunyi seperti bip bip gitu. Dia bakal muncul suara bip bip kalau misalnya emang benar-benar udah kelembabannya udah tinggi gitu. Di sini juga saya menggunakan baterai 9V supaya semuanya itu ini sebagai tenaganya ya. Nah, kalau misalnya buzzernya tadi sebagai aktuator seperti itu. Nah, di sini ada alur kerja sistemnya, di mana yang pertama itu ada powering ataupun kita menggunakan baterai 9V itu buat menyalain ESP32-nya. Terus sensor DHT secara bersamaan, jadi sama-sama nyala ya dari baterai itu. Nah, di sini kita ada menginput sensor DHT untuk membaca suhu kelembabannya nih di lingkungan lemari tersebut. Lalu mengirimkan datanya melalui digitalnya ke pin ke ISP32 gitu melalui kabel yang warna ungu. Nah, di sini ada processingnya, di mana ISP32-nya mengolah data dari sensor berdasarkan parameter program yang ditanamkan. Habis itu dia bakal mengeluarkan output, misalnya kalau hasilnya pembaca sensornya itu memicu kondisi tertentu, misalnya kelembabannya terlalu tinggi nih, dia bakal langsung mengeluarkan tegangan high atau dia bakal bunyi bip-bip di buzzernya tersebut sebagai alarm penandanya ya. Nah, di sini ada sistem hardware atau integrasi kompak. Nah, di sini aku pakai sensor DHT22 kan. Kemungkinannya pembaca itu bakal akurat nih dengan resolusi kelembabannya yang hanya 1%. Jadi kita menggunakan resolusinya 1%. Aktuator motornya itu kita pakai coin vibration atau kita dipilih karena ukurannya yang minimalis memungkinkan penamaan komponen tanpa merusak bentuk fisik gantungan. Jadi karena dia kecil, minimalis, dia nggak akan ngeganggu baju yang ada di hanger dan mengganggu hanger itu nggak akan gitu seperti itu. Nah, di sini juga seluruh sistemnya itu ditenagai oleh baterai 9V yang bisa kita isi ulang loh, pakai micro USB yang tersembunyi seperti itu. Nah, di sini aku masukin gambar hanger yang ada bajunya. Kenapa kok di sini Vita? Ini sebagai apa namanya kayak apa sih bahasanya? Kayak contoh gitu. Saya menggunakan pita ini. Nanti alatnya tuh kayak gini, ada di atas di sini nih, di bagian lehernya hanger gitu. Kecil kok alatnya. Nah, kenapa? Ketika sensor mendeteksi kelembaban tinggi, buzzernya itu bakal bergetar nih, aktif selama 10 detik. Jadi bakal bersuara bibip, bibip, bibip gitu, Kak, sampai 10 detik. Getarannya itu bisa cukup buat goyangin kain-kainnya secara halus karena bergetar kan. Jadi bisa ngerontokin udara lembab yang ada di sela-sela serat baju atau air stagnation-nya. Nah, tindakan ini atau mekanisme ini bisa mencegah spora jamur menempel secara permanen, memberikan perlindungan aktif yang tidak bisa diberikan oleh solusi pasif manapun. Jadi, karena dia bergetar, dia juga bisa melindungi spora jamur itu biar nggak nempel-nempel gitu di baju mahal-mahal nanti. Oke. Nah, mungkin cukup sekian dan di sini ada saya bakal masukin kesimpulannya itu. Jadi kita menggunakan
Smart Hanger IoT anti jamur itu supaya baju kita yang mahal-mahal itu tuh bakal tetap bagus, tetap terjaga, tetap terawat, dan juga bisa membantu kita supaya kita tahu kelembaban yang ada di lemari kita dan suhu ruangnya itu berapa, seperti itu, untuk melindungi baju-baju kita dari spora jamur ataupun juga dari bintik-bintik hitam itu jamur ya kan, ataupun kayak basah gitu, bisa bikin kainnya jadi seratnya jadi bolong-bolong atau jarang-jarang. Nah, nanti di sini aku bakal masukin link video hands on-nya. Kalian bisa aja tonton di YouTube. Gitu. Nah, di sini mungkin cukup sampai sekian presentasi dari saya. Kalau misalnya ada salah kata, saya mohon maaf. Di sini saya masih belajar juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya minta maaf kalau misalnya ada kekurangan ataupun salah kata. Terima kasih.